Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan pemirsa di rumah saat ini boleh disiapkan Al-Qur'annya. Karena kita akan masuk ke dalam segmen khusus Ngaji Yuk bersama Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما تيسر من القرآن من سورة الفاتحة atau Ummul Quran, yakni pembukaan Al-Quran, yakni suratul Fatihah. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada salat yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah termasuk daripada rukun salat. Maka dari itu insya Allah hari ini kita dipermudah oleh Allah dengan Allah takdirkan kita bertemu, bertatap muka di acara Cahaya Hati Indonesia. Sama-sama kita belajar yang namanya membaca Al-Quran. Wabil khusus hari ini kita akan belajar sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Yang kami bacakan, yang kami contohkan belum tentu sesuai dengan apa yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kita akan mengambil standar Indonesia atau standar orang Melayu seperti biasanya. Karena tidak mungkin lisan kita seperti persis dengan Rasulullah SAW. Bahkan ada yang kita kenal dengan qiraah sab'ah. Karena orang Arab sendiri itu kadangkala berbeda dalam penyebutannya. Ada yang membaca dengan ziratal ladzina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihum. Ada yang membaca dengan ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada yang membaca dengan wadduha wal laili idza saja. Banyak perbedaan-perbedaan, namun wabil khusus hari ini kita akan belajar yang kita sepakati di Indonesia yang kita pakai yang namanya riwayat Hafiz An-Asim. Riwayat Hafiz An-Asim. Baik, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita membaca yang namanya idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jangan lupa untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pemirsa masih ingat ketika taman kanak-kanak atau TPA belajar mengaji, disuruh memanjangkan Allah, disuruh memanjangkan Ar-Rahmani. Tapi ternyata pelajaran itu harus sedikit kita lupakan. Kenapa? Karena ketika anak kecil belajar untuk membaca Al-Quran, kadangkala mereka lebih matnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kelebihan. Padahal harusnya dia cuma 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bandingkan, coba dicoba di rumah. Ada mungkin yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah 3 harokat. Maka itu lebih daripada mad yang seharusnya hanya 2 harokat.
Masuk ke ayat yang kedua. Walaupun ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bismillah sebagai ayat daripada suratul Fatihah. Atau ada yang mengatakan suratul Fatihah dimulai dengan alhamdulillah. Kita terlepas daripada itu semua. Itu menjadi urusan para ahli ilm, para ulama. Dan tugas kita hanyalah bagaimana membenarkan bacaan kita. Jangan ujuk-ujuk kita langsung membahas. Imam di sana pakai basmalah, imam di Mekah nggak pakai basmalah. Padahal ada yang namanya disir, ada yang namanya dikeluarkan suaranya dengan cara jahar. Imam Abu Hanifah sendiri yang tidak membaca basmalah pada saat menjadi imam dalam sholatnya. Kenapa tidak membaca? Karena dia maksudkan adalah Al-Fatihah adalah rukun, sedangkan menambah rukun itu adalah yang namanya membatalkan sholat. Maka beliau tidak membaca basmalah. Tapi kita terlepas daripada itu semua. Mari kita belajar cara membacanya aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, alhamdu pakai huruf alhamdu itu menggunakan huruf ha. Jadi jangan baca alhamdu. Di huruf Indonesia ha itu cuma satu, mau ha, mau ha, mau kha, itu sama semua. Tapi kalau Arab ada ha, ada kha, ada ha. Nah, istilahnya kalau ngajarin anak kecil bilangnya ha besar, ha kecil gitu ya. Jadi alhamdu pakai ha, ha, ha. Dia sebutannya mirip ketika kita bilang a ya. Ha tempatnya mirip dengan ketika bilang hamzah a. Alhamdu, alhamdu. Sedangkan ketika menyebutkan huruf ha itu lebih ke dalam dia. Ha. Tapi ha itu mirip tempatnya dengan hamzah. A. Alhamdulillahi. Ini dua harokat lagi. Lillahi Rabbil Alamin. Huruf ain. Huruf ain. Alamin. Al-alamin artinya semesta alam. Tapi kalau kita bilang alhamdulillahi rabbil alamin pakai hamzah alamin itu artinya penyakit, artinya sakit, alam gitu. Artinya sakit. Maka ketika orang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji untuk Allah Tuhan. Masa kita bilang Tuhan yang lagi sakit gitu ya. Tapi dimaklumi ketika seseorang baru belajar Al-Quran. Ada satu hadis yang sangat memotivasi kita. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Quran itu bersama dengan para malaikat yang agung. Wa yatata'ta'. Tapi orang yang nyangkut-nyangkut bacaannya itu falahu ajran. Bagi mereka pahala 2 kali lipat. Jadi jangan khawatir Ustadz umur saya 50 tahun. Saya malu belajar Quran. Ustadz umur saya 60 tahun. Gak apa-apa. Orang yang belajar Al-Quran itu pahalanya 2 kali lipat lebih banyak. Kenapa? Karena ketekunan. Karena keinginan mereka untuk belajar yang namanya Al-Quran. Ada yang satu hebat sekali dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang maha pengasih, Allah yang banyak belas kasihannya, Allah yang sangat kasih terhadap hambanya. Salah satu contoh kasihnya Allah, 'allamal Quran. Allah yang ngajarin langsung Al-Quran. Ayat ini nggak pakai domir. Allah nggak katakan 'allamakumul Quran. Aku ngajarin kalian Quran, enggak. Allah nggak pakai 'allamahumul Quran. Aku ngajarin mereka Quran. Enggak. Allah nggak pakai bilang 'allamahul Quran. Aku ngajarin dia Quran. Tidak. Tapi Allah katakan 'allamal Quran. Aku ngajarin Quran. Pertanyaannya kepada siapa Allah ngajarin? Entah Anda baru pemula, entah Anda sudah mulai belajar, atau entah Anda nggak pernah buka Quran sama sekali. Ketika Anda membuka Al-Quran, Allah langsung masternya. Allah langsung yang ngajarin Al-Quran itu. 'Allamal Quran. Allah yang ngajarin Al-Quran. Al-alamin. Diakhiri dengan mad arid lis-sukun. Apa itu mad arid lis-sukun? Ketika berada di akhir ayat, maka kita membaca harusnya 2 harokat. Mad tabi'i. Harusnya alaminah. Harusnya alhamdulillahi rabbil alaminah. Harusnya 2 harokat. Tapi karena kita berhenti menjadi panjang. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2. Boleh 4. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh 6.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silahkan dipilih, tapi ketika Anda memilih 4 harokat yang pertama ini alamin, maka selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Harus rata 4 semua. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini minimal tahu ini biar nggak malu-maluin kalau kita mampir di mall. Ya kan biasanya mampir di mall yang disuruh jadi imam itu yang paling panjang janggotnya. Atau yang paling kelihatan Masya Allah. Oh ini yang kayaknya ini anak hijrah ini. Ini kayaknya ini Al-Qur'annya bagus ini kayaknya kan. Akhirnya disuruh maju jadi imam. Malu-maluin kalau Al-Fatihahnya saja kurang sesuai dengan kaidah. Walaupun dimaklumi orang-orang yang sudah mau belajar. Tapi ternyata lidahnya memang ya lidah khas Indonesia lah. Tapi itu kayaknya agak mustahil kalau kita tidak bisa. Karena Allah itu menurunkan Al-Quran pasti manusia bisa membacanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak kasih sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Pasti manusia bisa kalau dia mau belajar. Maliki yaumiddin. Kita belajar sedikit tentang huruf dal. Dal berbeda dengan huruf D. D Indonesia itu D lidah ketemu dengan gusi. Tapi dal dalam bahasa Arab, dal malik yaumiddin itu adalah lidah bertemu dengan belakang gigi atas. Malik yaumiddin. Gigi depan belakangnya ini ya, sisi belakang gigi depan ini di atas itu bertemu dengan ujung lidah. Maliki yaumiddin. Jadi kalau sekarang mau dibiasain ya bilangnya begitu. Dadah, dadah ya. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Maliki yaumiddin. Nah, ini maliki yang ada di Al-Fatihah. Kalau Hafiz an Asim mimnya itu 2 harokat. Maliki. Maliki berbeda dengan maliki yang ada di surah An-Nas. Malikin nas. Karena ada sebagian di antara kita yang membaca disamakan. Di Al-Fatihah maliki, setelah dia baca Fatihah dia baca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Oh salah. Maka yang di sini panjang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini iyyaka adalah tasydid. Iyyaka, iyyaka. Tasydid itu adalah seakan-akan huruf sebelumnya nempel dengan huruf setelahnya. Dari i menuju ke ya. Dari i menuju ke ya. Bukan i-nya diperpanjang. Karena ada yang baca begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Oh enggak. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in pakai huruf sin. Sin itu S biasa, S biasa. Soto, bakso, S biasa. Nasta'in. Jadi jangan karena sudah terlalu sering dengerin orang Arab karena sering kajian gitu ya. Wah dia ke Arab-Araban. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah gak kayak gitu. Ada sin, ada sad, ada sya, ada dha, ada za, ada tha. Ya. Ihdinas-si. Ini yang banyak kesalahan terjadi di wabil khusus ketika Syam ke Jakarta. Banyak di antara kita yang membaca sirata dengan syirata. Ada perbedaan antara sad dan sya. Apa yang menyebabkan setelah Syam lihat ternyata karena penulisan Latinnya orang Indonesia biasanya nulis sad dengan SHA. Sedangkan ketika English itu adalah shin itu SHA. Ini yang bikin orang berdebat. Ustadz, insya Allah itu pakai SYA atau pakai SHA? Jawabannya kalau English dia pakai SHA. Kenapa? Should be, you should be, you should me. Should pakai sya itu. Push up. Ya enggak? Pakai SH kalau dia mengatakan sya. Tapi Indonesia ketika SH itu sod, sod, sod.
ihdinas sirata. Gimana gampangnya? Kalau ngomong bakso deh, bakso. Ihdinassi ya sirata bakso soto sot siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Khusus waladdallin, panjangnya bo itu adalah 6 harokat dan bertemu dengan lam, itu lamnya tasdid dulu. Dallin. Tahan dulu di huruf lamnya. Masya Allah, Al-Fatihah secara singkat rasanya tidak cukup waktu. Bismillah. Bismillah itu dengan nama Allah. Orang kan menggunakan nama Allah ya. Orang menggunakan nama Allah. Harusnya seseorang yang mau makan itu kan dia bersyukur dengan rezeki itu. Harusnya dia bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim. Karena rezeki dia syukuri. Orang yang mau dalam perjalanan harusnya dia tidak bilang bismillah. Dia bilang bismilwali dengan nama yang maha melindungi. Orang yang mau dokter itu harusnya bilangnya begini, Bismisyafi dengan nama yang maha menyembuhkan. Tapi kenapa orang bacanya Bismillah? Karena Anda tidak pernah tahu nama Allah yang mana yang Anda butuhkan ketika Anda mau melakukan pekerjaan. Anda tidak tahu ke depannya Anda butuh Allah yang melindungi, atau Anda butuh Allah yang menyembuhkan, atau Anda butuh Allah yang menjaga, Anda butuh Allah yang mana? Karena dalam nama Allah terkandung semua sifatnya, terkandung semua zatnya. Makanya orang bilang bismillah, ini baru bismillah. Sedikit lagi, bismillah dalam mushaf harusnya itu banyak biasa aja, bismi. Kenapa pada mushaf banyak panjang? Satu-satunya ba yang panjang ketika ditulis itu bismillah. Bismillah. Disebabkan karena apa? Karena seakan-akan merayakan atau memuliakan tentang Al-Quran. Karena Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran.